Sampai jam berapa biasanya? 1 jam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Ma'asyiral muslimin, para hadirin, para hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Zat yang atas karunia-Nya pada malam yang berbahagia ini kita bisa dikumpulkan di tempat terbaik, di salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, untuk bersama kita membaca, bersama kita mendengar firman-firman Allah Subhanahu wa taala dan wasiat-wasiat Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dua warisan yang diwariskan kepada setiap kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dijamin selagi kita berpegang teguh kepada keduanya, niscaya tidak akan kita tersesat selama-lamanya. Sebagaimana sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayni lan tadhillu ma tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnati au kama qala. Aku telah tinggalkan kepadamu, kata Nabi, dua perkara, dua hal yang jika engkau pegang dengan erat dua hal tersebut, lan tadhillu abadan, niscaya engkau tidak akan tersesat abadan, selama-lamanya. Yang pertamanya adalah kitabullah Al-Quranul Karim. Yang keduanya adalah sunnah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.
Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada suri teladan kita, kepada uswah dan panutan kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat-sahabatnya yang mulia radhiyallahu anhum, kepada para keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kepada seluruh kaum muslimin, kaum muslimah, para pengikut-pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai akhir zaman nanti. Ma'asyiral muslimin, para hadirin, para hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwa nikmat yang telah dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah sangat banyak. Karena sedemikian sangat banyaknya, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah Subhanahu wa taala memberitakan kepada kita tidak mungkin kita bisa menghitungnya. Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Surat Ibrahim ayat yang ke-34. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika engkau menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah dikaruniakan kepada kita para hambanya, la tuhsuha, niscaya engkau, kita tidak mungkin bisa menghitungnya. Dan di antara nikmat yang banyak tersebut adalah nikmat yang paling besar, adalah nikmat yang paling agung yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dan tidak diberikan nikmat ini kecuali kepada mereka yang dikehendakinya. Nikmatu al-hidayah, nikmatul Islam, nikma an-nutqu bisyahadataini. Nikmat Islam, nikmat ketika dengan izin Allah Subhanahu wa taala semua kita dikehendaki oleh Allah untuk bisa melafalkan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ma'asyiral muslimin, tempat di mana kita duduk bersama adalah tidak kurang 10.000 kilo dari tempat diutusnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahun di mana masing-masing kita masih diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak kurang 1400 tahun semenjak wafatnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan izin Allah Subhanahu wa taala semua kita termasuk di antara mereka yang mengikrarkan dua kalimat syahadat. Padahal nikmat ini tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahkan kepada mereka yang hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tidak diberikan kepada keluarga besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan termasuk mereka adalah pamanda tercinta beliau, Abu Thalib. Seorang yang menemani baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang yang membela baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
seorang yang ketika menjelang titik wafatnya, beliau sallallahu alaihi wasallam masih duduk di sampingnya, membisikkan kalimat, wahai pamanku, ucapkan kalimat la ilaha illallah, kalimat yang aku jadikan penolongmu nanti ketika beliau bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata karena Allah Subhanahu wa taala tidak berkehendak, akhirnya sang paman tercinta meninggal dalam keadaan tidak melafalkan dua kalimat syahadat, tidak melafalkan kalimat tahlil la ilaha illallah, yang itu artinya dia meninggal dalam keadaan kafir, dalam keadaan tidak sebagaimana setiap masing-masing kita hari ini. Maka ketika ternyata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bisa menjadi sebab sang paman tercinta mengikrarkan dua kalimat syahadat, maka terasa beliau sedih. Beliau meneteskan air mata. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian menegurnya dan sekaligus menghiburnya dengan firman-Nya sebagaimana tersebut dalam surah Al-Maidah ayat yang ketiga, Qul innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidaklah bisa memberikan hidayah bahkan kepada manusia yang paling engkau cintai sekalipun. Walakinnallaha yahdi man yasha, dan tetapi Allah Subhanahu wa taala sajalah yang memberikan hidayah kepada mereka yang dikehendakinya. Siapa yang mengira seorang Salman Al-Farisi mengikrarkan dua kalimat syahadat sementara Abu Jahal, Abu Lahab tidak mengikrarkannya? Siapa yang mengira Suhaib Ar-Rumi, Suhaib dari Roma, dari Eropa, mengikrarkan dua kalimat syahadat sementara Abu Talib, sang paman tercinta, tidak melafalkan dua kalimat syahadat? Dan siapa yang mengira semua kita yang bersimpuh di masjid yang mulia ini telah mengucapkan dua kalimat syahadat sementara tidak pernah kita bertemu dengan Nabi, tidak pernah kita bertemu dengan para sahabat radhiyallahu anhum, tidak pernah kita ketemu dengan para tabi'i, tidak pula para tabi'ut tabi'in, tidak pula para imam yang empat, bahkan tidak pula bertemu dengan wali songo yang kita jadikan sebagai obrolan di sana sini. Kemudian dengan izin Allah Subhanahu wa taala nikmat ini kita miliki, nikmat ini kita dapatkan. Maka nasihat Allah Subhanahu wa taala kepada kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hari ini, malam ini, setiap kita masih mengikrarkan dua kalimat syahadat, masih Islam. Dan sampai kapan Islam ini kita pegangi? Sampai lepasnya nyawa dari jasad, sampai lepasnya nyawa dari jasad. Dan di antara cara untuk memegangi hidayah ini adalah dengan hadirnya kita pada majelis-majelis ilmu seperti ini. Ma'asyiral muslimin, siapa kita dibanding baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang setiap saat berdoa, ya muqallibal qulubi tsabbit qulubana ala ta'atik, tsabbit qulubana ala dinik. Wahai zat yang membolak-balik hati,
yang membolak-balik hati, tsabbit qulubana ala ta'atik. Tetapkan hati-hati kami untuk bisa taat selalu kepadamu. Tetapkan hati-hati kami untuk selalu berada di atas agamamu. Dan beliau Nabi dan Rasul kita, manusia terbaik yang sudah dijamin dengan surga ketika kaki beliau masih menginjak bumi, ketika nyawa beliau masih bersatu dengan jasad. Dan di antara doa beliau yang sekaligus doa untuk setiap kita, para pengikutnya, agar kita selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ats-tsabatu fi hadzal dini, agar setiap kita selalu diberikan ketetapan, kemantapan di dalam memegang agama ini. Sampai kapan ma'asyiral muslimin? Sampai lepasnya nyawa dari jasad. Sampai kapan? Sampai pada waktu yang kita tidak ada yang mengetahuinya. Sampai kepada waktu yang jika telah datang, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika sudah hadir, tidak bisa diajukan sebentar dan tidak bisa ditunda sebentar. Maka wasiat Allah Subhanahu wa taala, dan wasiat ini selalu dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam setiap khutbah-khutbahnya kepada mereka para sahabat-sahabatnya, dan mereka adalah manusia-manusia terbaik sebelum masing-masing kita. Sebagaimana sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairul quruni qarni, sebaik-baik abad kata Nabi adalah abadku. Kepada semua mereka dibisikkan kalimat, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan ayat ini selalu dibaca oleh Rasulullah dalam setiap khutbahnya, sampai para ulama berkata, minas sunan, termasuk sunnah adalah membaca ayat-ayat seperti ini dalam setiap khutbah yang kita sampaikan. Ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, para hadirin, para hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada malam yang berbahagia ini adalah berkenaan dengan masalah yang sangat-sangat sering kita dengar. Masalah yang sering-sering kita ulang-ulang. Maka kalaulah kemudian apa yang akan kita sampaikan adalah sesuatu yang berulang, sesungguhnya yang kita pegangnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Maka hendaklah engkau berikan peringatan. Sesungguhnya memberi peringatan adalah sesuatu yang bermanfaat bagi setiap kita orang-orang yang beriman. Kajian kita ma'asyiral muslimin adalah berkenaan dengan bagaimana kiat untuk kita bisa meraih keberuntungan di dalam agama yang kita miliki ini. Ma'asyiral muslimin, ketika kita bicara keberuntungan, maka kebalikannya adalah kerugian. Bagaimana agar kita beruntung dan bagaimana agar kita tidak merugi? Ma'asyiral muslimin adalah surah yang paling pendek di dalam Al-Qur'anul Karim, yang Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah sampai berkata, sekiranya
Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan Al-Qur'anul Karim yang 30 juz kecuali hanya satu surat ini saja, lakafatna, niscaya cukup satu surat ini sebagai hujjah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan siapa di antara kita yang menjadi penghuni surganya dengan sekalian kenikmatan dan kenikmatannya, dan siapa di antara kita yang menjadi penghuni neraka dengan sekalian kepedihan dan kepedihannya. Kalaulah Allah tidak menurunkan Al-Quran yang 30 juz kecuali hanya surat ini saja, niscaya sudah cukup untuk menjadikan siapa di antara mereka para hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang berhak mendapatkan surganya, dan siapa di antara mereka para hamba-hamba Allah yang berhak mendapatkan nerakanya. Dan kalimat ini tentu terucap untuk memberikan informasi kepada kita akan agungnya surat pendek ini. Dan surat pendek tersebut saya kira tidak ada kita yang belum menghafalnya, yaitu surah Al-Asr. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ma'asyiral muslimin, wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus salihati watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Wal asri, demi waktu, wal asri demi waktu asar, innal insana lafi khusrin, innal insana lafi khasaratin, sesungguhnya manusia semuanya tanpa terkecuali, yang laki yang perempuannya, yang tua yang mudanya, yang kaya yang miskinnya, adalah lafi khasaratin, dalam keadaan merugi, dalam keadaan khasarah, dalam keadaan tidak beruntung. Kemudian Allah Subhanahu wa taala setelah memberitakan kepada kita penyakit apa? Penyakit khasarah, penyakit kerugian, kebangkrutan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala setelahnya menghadirkan kepada kita obat dari penyakit tersebut. Setelah Allah menghadirkan kepada kita penyakit al-khasarah, setelah itu Allah Subhanahu wa taala menghadirkan obatnya. Apa obatnya? Illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman yang pertama, wa amilus solihati, dan orang-orang yang beramal saleh yang kedua, wa tawasau bil haqqi, dan orang-orang yang saling menasihati dalam kebenaran yang ketiga, wa tawasau bis sabri, dan orang-orang yang saling menasihati dalam kesabaran. Kalimat ini disederhanakan oleh para ulama dengan bahwa setiap kita yang ingin tidak termasuk orang-orang yang merugi, setiap kita yang ingin termasuk orang-orang yang beruntung, maka kita harus menghadirkan 4 perkara yang disederhanakan dari makna surat Al-Asr. Yang pertamanya adalah kita harus berilmu, yang keduanya kita harus beramal, yang ketiganya kita harus berdakwah, yang keempatnya kita harus bersabar di dalam membawa dakwah ini. Berilmu yang pertama, beramal yang kedua, berdakwah yang ketiga, bersabar yang keempat.
Maka untuk bisa setiap kita menjadi orang-orang yang beruntung, untuk bisa setiap kita menjadi orang-orang yang tidak merugi, maka 4 hal ini harus kita miliki. Yang pertama apa? Al-ilmu. Yang kedua al-amalu. Yang ketiga ad-da'watu ilaihi. Dan yang keempatnya as-sabru ala al-adha. 4 hal inilah yang jika kita pegang, maka jaminannya kita akan mendapatkan keberuntungan di dunia kita dan juga di akhirat kita. Ma'asyiral muslimin, dalam beberapa menit ke depan barangkali kita kaji bersama, kita pelajari bersama apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Asr ini. Ma'asyiral muslimin, al-ilmu, untuk bisa kita meraih keberuntungan, untuk agar kita tidak termasuk orang-orang yang merugi, maka setiap kita harus berilmu. Dan ketahuilah ma'asyiral muslimin, ketika disebut al-ilmu di dalam Al-Quranul Karim, ketika disebut al-ilmu di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka makna al-ilmu di sini adalah al-ilmu asy-syar'iyyu, al-ilmu amma anzalallahu subhanahu wa ta'ala wa amma awsahu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika disebut al-ilmu dalam Al-Quranul Karim, ketika disebut al-ilmu di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka yang dimaksud dengan al-ilmu adalah ilmu syar'i, ilmu tentang apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ilmu tentang apa yang diwasiatkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum yang lainnya. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, hal yastawi alladzina ya'lamuna walladzina la ya'lamun, apakah sama orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu? Maka ini ayat berkenaan dengan ilmu agama sebelum ilmu yang lainnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajatin. Yarfa'illahu, Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang telah dikaruniakan ilmu darajatin, dengan derajat yang sangat banyak. Al-muradu al-ilmu syar'i. Yang dimaksud di sini adalah ilmu syar'i, ilmu agama, ilmu yang kita dapatkan lewat kajian-kajian seperti yang kita laksanakan pada malam yang berbahagia ini. Ma'asyiral muslimin, karenanya untuk bisa kita menjadi orang yang beruntung, untuk bisa kita menjadi orang yang tidak merugi, maka yang pertama kita harus berilmu. Kita harus berilmu agama, berilmu tentang apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Quranul Karim, berilmu tentang apa yang diwasiatkan kepada kita oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, ketahuilah bahwa al-ilmu yang telah kita miliki, al-ilmu yang telah kita miliki akan menjadikan setiap kita adalah para hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang lebih daripada sekedar orang yang ahli ibadah. Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fadlul alimi 'alal 'abidi
kafadli ala man adnakum au kama qala, keutamaan seorang yang berilmu, ilmu agama dengan orang yang ahli ibadah adalah seperti keutamaanku, kata Nabi, dengan manusia yang paling hina di antara kamu. Di mana Nabi dan di mana orang yang paling hina? Maka itulah perumpamaan orang yang berilmu dan orang yang ahli ibadah. Orang yang ahli ibadah. Ini hadis untuk menunjukkan tentang fadlul ilmi wa sahibil ilmi, keutamaan ilmu dan keutamaan mereka yang mempelajarinya. Ma'asyiral muslimin, kalaulah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbicara tentang hukmu talabil ilmi kita baca, niscaya semua kita akan berlomba untuk menghadiri setiap majlis-majlis ilmu. Bukankah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, talabul ilmi faridhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu, ma'asyiral muslimin, bukan perkara mubah, bukan perkara sunnah, apalagi sebaliknya. Dia adalah faridah, perkara yang fardu likulli muslimin, bagi setiap muslim. Ma'asyiral muslimin, ketahuilah bahwa ketika disebut fardu, maknanya adalah ma yuthabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu. Setiap perbuatan yang jika dikerjakan dipahalai, setiap perbuatan yang jika ditinggalkan berdosa, itulah fardu atau wajib. Maka sebagaimana panjenengan hadir di majelis seperti ini dipahalai, maka dikhawatirkan dengan tidak kita menghadiri majelis-majelis seperti ini, setiap kita berdosa. Dan ketika harus dihitung berapa banyak dosa yang kita akan raih dengan tidak kita menghadiri majelis-majelis ilmu. Ma'asyiral muslimin, kalau keberkahan kita harap, tidak harus setiap kita mengeluarkan rupiah yang banyak dari saku kita. Kalau keberkahan yang kita harap, tidak harus setiap kita menghabiskan waktu yang banyak untuk berkeliling negeri. Kalau keberkahan kita harap, tidak perlu setiap kita menghabiskan waktu, tenaga, capek, loyo dan sebagainya, karena inginnya kita meraih keberkahan. Ketahuilah ma'asyiral muslimin, keberkahan penuh sesak di tempat majelis ilmu sebagaimana yang kita lakukan pada kesempatan malam ini. Dengarkan sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda berkenaan dengan keberkahan yang ada pada majelis ilmu. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yang pertama, wa malaikatahu yang kedua, wa ahlas samai yang ketiga, wal ardi yang keempat, hatta namla fi hijriha yang kelima, wa hatta al-hut la yusalluna ala muallimin nasil khairah. Sesungguhnya Allah yang pertama dan para malaikatnya yang kedua, para penduduk langitnya yang ketiga, penduduk buminya yang keempat, semut-semut yang ada di liangnya yang kelima, ikan-ikan yang ada di lautannya yang keenam, la yusalluna, semua mereka bersalawat ala muallimin nasil khaira, kepada setiap kita yang mengajarkan dan yang mempelajari al khair, kebaikan, kepada setiap kita yang mengajarkan dan yang mempelajari al ilmu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang datang dari Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.
salawat Allah untuk semua kita, keberkahannya, pahala dan ganjarannya, salawat para malaikatnya Allah kepada kita, doa yang mereka panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ighfir lahum, ya Allah berikan pengampunan kepada semua mereka yang hadir dalam majlis-majlis ilmu, sebagaimana juga penduduk langitnya, penduduk buminya, semut yang ada di liangnya, ikan yang ada di lautannya, semua mereka mendoakan kita. Sampai-sampai dikatakan, tidaklah seorang menghadiri majlis ilmu dan kemudian dia keluar dari majlisnya kecuali semua dosanya telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena seluruh para hamba-hamba Allah mendoakan kita. Maka apa yang kita dengar dari wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah busra, berita gembira kepada setiap kita dan setiap mereka yang diberikan keringanan langkah untuk menghadiri majlis-majlis seperti ini. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, al-ilmu yang pertama untuk bisa kita meraih keberuntungan. Adakah cukup kita berilmu? Tidak. Kita harus tambahkan yang kedua. Dan yang kedua adalah al-amalu bihi. Yang kedua adalah kita harus mengamalkan ilmu yang telah kita raih, ilmu yang telah kita pelajari, ilmu yang telah kita dapat. Ma'asyiral muslimin, agama yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diajarkan kepada setiap kita adalah agama yang berbeda dengan al-Yahud wan Nasara, adalah agama yang berbeda dengan Yahudi dan Nasara. Agama yang dibawa oleh orang-orang Yahudi adalah agama yang mengajarkan kepada mereka para pengikutnya yang semangat hanya belajar dan tidak semangat dalam mengamalkan apa yang dipelajari. Sebagaimana agama yang dibawa oleh orang-orang Nasara adalah agama yang mengajarkan kepada para pengikutnya agar semangat beramal tanpa harus berbekal dengan ilmu. Dan agama kita adalah sebagaimana doa yang setiap hari, setiap saat, minimal 17 kali dari waktu-waktu salat kita. Semua kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalanmu yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat kepada mereka. Siapa mereka? Ghairil maghdubi, bukan jalannya orang-orang yang Engkau murkai ya Allah. Waladhdallin, dan bukan jalannya orang-orang yang tersesat. Para ulama, para ahli tafsir menjelaskan kepada kita, siapakah yang disebut dengan al-maghdub? Al-Yahud. Kenapa orang-orang Yahudi disebut al-maghdub, orang-orang yang dimurkai? Karena mereka senangnya hanya belajar dan tidak senang mengamalkan apa yang dipelajari. Maka kata mereka para ulama, barang siapa di antara umat ini yang senangnya hanya belajar dan tidak senang mengamalkannya, senangnya hanya ngaji dan tidak berbuat dengan amal, maka mereka syabihuna bil yahud, maka mereka sungguh pun bajunya baju muslim, tetapi hakikatnya adalah mengikuti cara beragama orang-orang Yahudi. Ad-dallun, siapakah orang-orang yang tersesat? Ma'asyiral muslimin, an-nasara, orang-orang Nasara. Kenapa orang-orang Nasara dikatakan tersesat? Karena mereka senangnya hanya beramal tanpa senang untuk membekali dengan ilmu. Maka kata ahli tafsir, kata ulama, barang siapa di antara umat ini yang senangnya hanya beramal
dan tidak berbekal dengan ilmu, maka mereka menyerupai orang-orang Nasara. Dan doa kita adalah meminta kepada Allah agar tidak menjadi al-maghdhub, al-yahud. Mereka orang-orang yang hanya senang berilmu, tidak pula menjadi ad-dhalun, orang-orang yang apa? Yang tersesat, an-nasara, yang senangnya hanya beribadah, hanya beramal dan tidak senang membekali amalnya dengan ilmu. Dan Islam kita adalah kita beramal di atas ilmu, dan Islam kita berilmu dan kemudian berbuat dengan amal. Dan itu yang setiap saat kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa melaksanakan seperti itu. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu yang kedua, ma'asyiral muslimin. Setelah kita berilmu, kemudian yang keduanya kita beramal. Setelah kita berilmu, kemudian kita beramal. Ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang berisikan celaan orang-orang yang hanya pandai menyampaikan dan tidak beramal apa yang telah disampaikan, dengan firman-Nya, kabura maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Dosa besar bagi setiap kita yang hanya pandai berbicara dan tidak pandai mengamalkan apa yang dibicarakan. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam rangka celaan kepada setiap kita dan mereka yang senangnya hanya mengajak, sementara yang bersangkutan justru tidak mengamalkannya. Atamurunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Apakah layak engkau mengajak kepada kebaikan sementara engkau lupa terhadap dirimu sendiri? Ma'asyiral muslimin, para hadirin, para hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah al-ilmu kita raih, setelah al-amal kita lakukan, maka kewajiban kita berikutnya adalah ad-da'watu ilaihi. Kita berusaha untuk mendakwahkan apa yang telah kita pelajari dari ilmu tersebut. Yang sedikit ilmunya menyampaikan sedikit dari yang dia miliki. Yang banyak ilmunya menyampaikan banyak dari ilmu yang dia miliki. Berdakwah yang ketiga, kalau kita ingin menjadi manusia-manusia yang beruntung, kalau kita ingin menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang tidak merugi. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Kalau harta kita miliki, zakatnya adalah dengan harta. Dan ketika ilmu yang kita miliki, zakatnya adalah dengan ad-da'wah. Dakwah adalah zakatul ilmi. Semua kita setelah dikaruniakan langkah kakinya dimudahkan ke majelis ilmu, dan setelah itu pulang dengan membawa oleh ilmu sedikit. Setelah itu kita berusaha untuk menyampaikan kepada yang lainnya. Ma'asyiral muslimin, umat ini adalah umat terbaik. Umat ini adalah umat pilihan. Ketika umat ini mau mengajak kepada yang ma'ruf dan mau melarang dari yang mungkar, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari. Engkau adalah umat terbaik, kata Allah, yang dikeluarkan untuk manusia. Kapan?
ketika engkau mau mengajak kepada kebaikan dan ketika engkau mau melarang dari kemungkaran. Ma'asyiral muslimin, lisan kita adalah lisan terbaik, lisan yang mulia, manakala lisan ini bukan kita gunakan untuk ghibah, untuk namimah, perkara-perkara yang diharamkan, manakala lisan ini kita gunakan untuk berdakwah. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah." Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Dan ucapan siapakah, lisan siapakah yang lebih baik daripada orang yang mengajak kepada Allah, melarang dari yang mungkar, memerintah kepada yang ma'ruf, adalah lisan terbaik. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah, surah Fussilat ayat yang ke-33. Selanjutnya, ma'asyiral muslimin, kalaulah dakwah itu dianggap sebagai barang perdagangan yang semua kita tidak akan pernah mau rugi, maka inilah yang harus kita kerjakan. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada Ali, keponakannya Ali bin Abi Thalib, ketika beliau mau diutus untuk berdakwah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Ali, la ayyahdiyaka bika rajulan wahidan khairun laka min khumurin na'am." Wahai Ali, sekiranya seorang mendapat hidayah lewat kamu, seorang saja, niscaya nilainya lebih besar daripada sekedar unta merah. Dan unta merah di sini maknanya adalah kekayaan yang paling tinggi harganya di kalangan orang-orang Arab ketika itu. Maka ulama menerjemahkan khumurin na'am ini dengan ad-dunya wa ma fiha, adalah seorang yang mendapat hidayah lewat kamu wahai Ali adalah lebih baik daripada apa? Daripada dunia dan isinya. Kalau satu orang mendapat hidayah, ganjarannya lebih daripada dunia dan isinya, bagaimana dengan hanya sekadar untung 100-200 rupiah, dengan capek, dengan keluar keringat dan sebagainya. Dan ini adalah anjuran, ajakan agar kita semua bersemangat dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu ma'asyiral muslimin, yang kita dakwahkan adalah sekedar apa yang telah kita pelajari. Tidak kita mendakwahkan yang lainnya yang di luar daripada kemampuan kita. Sebagaimana sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikanlah apa yang telah engkau dapatkan dariku walaupun satu ayat. Dengan ngaji kita dapatkan ilmu, tidak boleh kita bohong. Kita dapati saudara kita berbohong, kita dakwai bahwa berbohong itu tidak dibenarkan, bahwa bohong itu adalah dilarang oleh agama, dan bahasa-bahasa semakna dengan itu. Ma'asyiral muslimin, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan perumpamaan indah terhadap setiap kita para pengikutnya ini. Yang sebagian kita biasa ada yang soleh, sebagian kita yang lain ada yang toleh, sebagian kita yang lain ada yang ahli masjid, sebagiannya ada yang tidak ahli masjid. Rasulullah memperumpamakan adalah seperti semua kita yang naik di atas sebuah kapal. Dan sebelum kapal ini berlayar, sebagian kita menduduki tempat di lantai bawah dan sebagainya menduduki tempat di lantai atas.
Kemudian kapal ini ke tengah lautan, terus dan terus ke tengah lautan, dan setelahnya sebagian di antara kita haus, dan setelahnya sebagian di antara kita butuh minum. Mereka yang berada di dek atas ketika hajat minum, cukuplah dengan gayung mengambil air dari lautan dan diminumnya, tidak perlu capek, tidak perlu mengganggu yang lain. Sementara mereka yang berada di dek bawah untuk bisa minum karena haus, maka mereka harus naik ke atas ke lantai 1 dan kemudian baru mengambil air dengan gayungnya, dan setelah itu kemudian baru dia meminumnya. Dia harus capek, naik, mengganggu banyak orang, turun. Maka timbul ide dari mereka, bukankah saya naik kapal ini sudah beli tiket? Bukankah saya naik kapal ini sudah bayar? Bukankah tempat duduk ini sudah saya beli dengan nomornya? Daripada saya harus mengganggu saudara-saudara yang lain, daripada saya harus naik dan turun, kenapa tidak aku lubangi tempat duduk saya saja? Sehingga dengan itu dia bisa mengambil air dan meminumnya tanpa harus mengganggu saudaranya. Itu cara berpikirnya mereka-mereka yang sering kita sebut sebagai penggiat hak asasi manusia. Ketika kemudian kita mengingatkan wanita jangan telanjang, kata mereka apa? Mereka kan bebas, hak asasi manusia. Mereka kira dengan telanjang itu setiap kita tidak berdosa. Mereka kira dengan mereka telanjang akan menjadi sebab datangnya musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, ide yang seperti baik ini, kalau semua penghuni kapal membiarkannya, fahalaka wahalaku jami'an, maka fulan ini akan tenggelam dan semua penghuni kapal juga akan tenggelam semuanya. Sebaliknya kata Rasulullah, jika masih ada tangan-tangan yang mampu untuk menahannya, yang mau untuk menghindarkannya dari ide tersebut, fanaja wa najau jami'an, maka dia akan selamat dan seluruh penghuni kapal akan selamat. Maka ma'asyiral muslimin, al-ilmu yang pertama, al-amalu yang kedua, ad-da'watu yang ketiga, untuk agar kita bisa meraih keberuntungan dalam kita beragama, untuk agar kita tidak terjatuh dalam kerugian. Dan yang terakhirnya, yang keempatnya adalah as-sabru ala al-adha, sabar dalam membawa dakwah, sabar dalam mengajak saudaranya kepada yang ma'ruf, sabar dalam melarang saudaranya dari yang mungkar. Kenapa? Jangankan setiap kita ma'asyiral muslimin, bahkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sumpah serapah hadir kepadanya, dan dia manusia terbaik, dan dia manusia terbaik yang dikatakan orang-orang Arab lebih mengetahui pribadi Rasulullah melebihi daripada pribadi anak-anak mereka. Tetapi setelah beliau berdakwah, rintangan, halangan, cacian tidak berhenti. Terkadang Rasulullah dinamai oleh mereka sebagai as-sahir, tukang sihir. Terkadang Rasulullah dinamai oleh mereka al-kadzdzab, tukang dusta. Terkadang Rasulullah dinamai oleh mereka al-majnun, orang gila. Dan semua yang dilakukan oleh Rasulullah adalah kebaikan dan kebaikan. Rasulullah tidak pernah menyakiti mereka, tidak pernah menghina mereka, tetapi balasan mereka sedemikian rupa. Dan ketahuilah ma'asyiral muslimin, dalam situasi yang seperti itu, kasar tidak pernah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendendam tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mencaci balik tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ada pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah
perbuatan sebagaimana yang ada dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Muzammil, wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila, dan bersabarlah engkau wahai Muhammad terhadap setiap apa yang mereka lakukan. Sabar dan sabar. Sabar artinya tidak marah, sabar artinya tidak mendendam, sabar artinya adalah selalu menghadapinya dengan lin, dengan kelembutan, karena jika tidak mereka akan lari. Dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika 13 tahun pertamanya di Makkah. Ketika sebagian mereka para sahabat meminta izin untuk membalas kejahatan orang-orang kafir Quraisy untuk membunuh mereka, tetapi Rasulullah tidak memberikan izin kepada mereka. Sesungguhnya aku belum diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Umat terdahulu bahkan lebih diganggu, disiksa, dibunuh. Bahkan bagaimana mereka menyiksa, mereka meletakkan di daging-daging mereka garpu dari besi untuk mengambil daging mereka, dan mereka semuanya sabar. Fasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila. Bersabarlah wahai engkau Muhammad dari apa yang mereka ucapkan. Kalaulah akhirnya harus menjauh, wahjurhum hajran jamila, lakukan dengan cara yang baik. Menjauh dalam rangka untuk mendekat, menjauh dalam rangka untuk memberi pelajaran kepada mereka agar besok, lusa, minggu besok, bulan besok mereka juga akan tetap kembali. Bukan menjauh selama-lamanya, menjauh dalam situasi yang sangat-sangat pas untuk memberi pelajaran kepada mereka. Dan buah dari kesabaran Rasulullah, ketika Abu Bakar sudah menjadi sahabat, Umar masih musuhnya. Ketika Umar sudah menjadi sahabat, Khalid bin Walid masih menjadi musuhnya. Sampai akhirnya datang satu demi satu mereka para sahabat radhiyallahu anhum menjadi pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semuanya bukan karena pedang terhunus, semuanya bukan karena senjata yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya adalah disebabkan karena kesabaran yang ada pada pribadi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ma'asyiral muslimin, mengulang dari apa yang sudah tersampaikan, jika kita berharap menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang beruntung, jika kita berharap menjadi hamba-hamba Allah yang tidak merugi, maka modal yang harus kita miliki adalah yang pertama al-ilmu, yang keduanya al-amalu, yang ketiganya ad-da'watu ilaihi, dan yang keempatnya as-sabru ala al-adha. Semoga ma'asyiral muslimin sedikit yang bisa tersampaikan dalam kesempatan malam yang berbahagia ini memberikan kepada kita manfaat, wabil khusus kepada yang menyampaikan. Semoga pertemuan kita adalah pertemuan yang membawa keberkahan, dan perpisahan kita adalah perpisahan yang menjadi sebab terampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kita sampaikan. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.